Pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana alkohol dapat menyebabkan kemabukan? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana alkohol menyebabkan kemabukan pada manusia. Jika dikonsumsi melalui sistem pencernaan, alkohol tentu saja akan sampai pada lambung. Biasanya, jenis alkohol yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol adalah etanol. Etanol merupakan senyawa karbon yang sangat sederhana dan ukurannya sangat kecil, sehingga dapat dengan mudahnya menembus dinding lambung menuju pembuluh darah. Pada dasarnya, etanol memiliki tingkat kelarutan yang sangat tinggi dalam air. Dan dalam kandungan plasma darah kita, 90% merupakan air. Jadi dengan kata lain, etanol akan dengan mudahnya larut dalam plasma darah kita. Secara alami, hati akan memproduksi enzim alkohol dehidrogenase yang dapat mengkonversi alkohol menjadi alkehida atau keton dengan cara mengubah NAD+ menjadi NADH dengan tujuan menghilangkan sifat toksin pada alkohol. Namun, produksi enzim ini sangatlah terbatas dan hanya dapat mencerna sekitar kira-kira 350 ml alkohol per minggu. Sedangkan, konsumsi alkohol pada umumnya akan melebihi jumlah tersebut. Alkohol yang tidak tercerna ini akan terbawa dalam sistem sirkulasi ke seluruh organ tubuh, termasuk sistem saraf pusat yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan, sebut saja kemabukan. Nah, bagaimana sebenarnya proses terjadinya kemabukan? Alkohol yang sampai di otak akan menyebabkan perubahan pada pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa-senyawa yang berperan dalam pertukaran informasi antar neuron. Nah, jadi neurotransmitter yang terpengaruh ini antara lain adalah GABA dan glutamat. Untuk GABA, pelepasannya ditingkatkan oleh alkohol. Nah, GABA ini merupakan neurotransmitter jenis inhibit atau yang menurunkan aktivitas elektrik otak. Nah, GABA ini berhubungannya dengan penglihatan, kontrol motorik, serta fungsi-fungsi kortikal lainnya. Nah, ini mengapa kalau kita lihat orang di bawah pengaruh alkohol akan mengalami penurunan kemampuan indera. Di sisi lain, jumlah pelepasan glutamat dikurangi oleh alkohol. Glutamat merupakan neurotransmitter jenis eksibit yang meningkatkan aktivitas elektrik otak. Nah, jadi kalau untuk glutamat ini berperan pentingnya dalam proses belajar dan memori. Nah, itu mengapa kalau di bawah pengaruh alkohol, biasanya orang tidak akan menyadari dan mengingat apa yang telah ia perbuat. Selain GABA dan glutamat, alkohol juga menyebabkan pelepasan dopamin pada hipotalamus. Dopamin merupakan neurotransmitter rasa senang atau euforia dan berpengaruhnya pada kontrol gerakan dan pose seseorang. Nah, tingkat pengaruh alkohol pada tubuh kita itu sangatlah berpengaruh pada kadar alkohol yang terlarut dalam darah kita. Nah, kadar alkohol dalam darah kita dapat diukur dan dinyatakan dalam BAC atau Blood Alcohol Concentration. BAC merupakan ukuran konsentrasi alkohol dalam darah. Pada konsentrasi 0,01 sampai 0,06%, kita akan merasa rileks dan akan muncul kehangatan pada tubuh. Pengaruh pada memori pada tingkat ini masihlah sangat kecil. Pada 0,07 sampai 0,09%, mulai timbul gangguan pada keseimbangan. Kontrol diri menurun, ucapan dan penglihatan melemah. Pada kadar 0,10 sampai 0,12%, terjadi gangguan signifikan pada kontrol motorik dan kehilangan kemampuan mengambil keputusan. Pada kadar 0,13% sampai 0,15%, terjadi gangguan yang berat pada kontrol motorik, penglihatan memburam, dan kehilangan keseimbangan. Nah, dopamin yang awalnya membawa euforia, jika sudah pada kadar ini, malah rasa disforia dapat juga muncul, yaitu berupa kecemasan dan kegelisahan. Pada kadar 0,16 sampai 0,20%, disforia mendominasi dan akan terasa nausea. Pada kadar 0,25% sampai 0,30%, berjalan saja sudah harus dibantu orang. Rasa disforia sangat tinggi, nausea, dan muntah-muntah. Pada kadar 0,35 sampai 0,40%,
sudah kehilangan kesadaran bisa sampai koma. Nah, untuk kadar di atas 40%, kematian memiliki peluang tinggi terjadi. Jadi saran saya, melihat alkohol yang sangat berbahaya, hindari saja alkohol sepenuhnya. Karena sudah diteliti bahwa secara fisiologis alkohol tidak memberikan manfaat apa-apa untuk tubuh kita. Dan jika memang ingin minum, batasi volume alkohol yang Anda minum, maksimal 14 unit alkohol per minggu. Karena konsumsi alkohol melebihi ambang batas toleransi alkohol oleh tubuh, tidak hanya akan menyebabkan kemabukan yang gangguan sesaat, tetapi juga bisa merusak organ lainnya, misalnya hati dan otak. Perlu kita ingat bahwa hati merupakan organ yang sangat penting dalam kelangsungan hidup tubuh kita, seperti menyaring racun, membantu pencernaan, dan mengekspresikan empedu. Kalau otak adalah pusat kontrol dari seluruh aktivitas dalam tubuh kita. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, jika bisa, hindari saja alkohol sepenuhnya.